wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, sehat, iman, dan Islam hingga kini. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk doa bersama atas 1 tahun kepergian ibunda kita, Ibu Haja Rini Herianti di PT Interasia Service. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin. Selanjutnya, acara selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Dewi Yulianti memberikan sambutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak semua yang dari area, juga adik-adik semua, terima kasih banyak ikut membantu mendoakan ibu saya, ibu kami yang wafat setahun yang lalu. Semoga beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Pengajian bulanan ini sebetulnya mungkin sekalian pengumuman juga ya ke area. Sebetulnya di pengajian kita rutin setiap bulan di minggu kedua. Jadi siapapun yang libur, bukan hanya pada saat ada haul atau apa, dimohon kehadirannya, ke anggota juga diumumkan karena kita per 2 minggu sekali. Jadi cobalah sedikit-sedikit kita bentuk kayak rohisnya Interasia lah ya. Nanti mungkin yang muda-muda nih anak-anak milenial bisa bentuk itu. Setidaknya kita bukan hanya menjadi karyawan dan bekerja, tapi juga ada sisi untuk dunia akhiratnya gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan surat Yasin oleh Ada ya? Oh enggak, Pak Yasin. Pak Ustaz. Iya, udah langsung aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, segenap undangan, termasuk karyawan-karyawati, termasuk owner PT Interasia Services, yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita harapkan kemustajaban doanya ya, adik-adik kita yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Dewi sekeluarga besar selaku sahibul hajat atau yang punya hajat pada sore hari ini, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sela-sela kesibukan kita bisa meluangkan waktu untuk sama-sama kita berkumpul di sini dalam rangka pengajian bulanan syahriah ya. Cuman hari ini digabung sama haul. Yang pertama atas telah berpulangnya almarhumah Ibu Hajah Rini Herianti binti Rudi Sutopo. Jadi kita doakan insyaallah almarhumah termasuk min ahlil khair, husnul khatimah. Semoga diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diluaskan di alam kuburnya. Dan sebagai manusia seperti kita, almarhumah punya kesalahan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, cucu menantu almarhumah semoga menjadi anak, cucu menantu yang soleh-soleha, yang bisa mendoakan almarhumah dan juga melaksanakan barangkali pesan atau wasiat-wasiat daripada almarhumah.
Baik para jamaah, mari sama-sama kita baca surah Yasin, zikir dan tahlil. Di sini juga ada nama-nama lainnya yang akan kita sebutkan nanti. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Yasin ini doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa muallimina wa masyayikhina wa nakhussu khususan ila ruhi almarhumah Ibu Rini Haryanti binti Rudi Sutopo wa ila ruhi almarhumah Ibu Ida Daniyah binti Abdul Razak wa ila ruhi almarhumah Ibu Suratmi binti Amir Hamzah wa ila ruhi almarhumah Ibu Dwiyana Rahmawati binti Zainal Simbi wa ila ruhi almarhum Bapak Ahmad Marzuki bin Dahlan Marto Prawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Imam Prayitno bin Suwarto wa ila ruhi almarhum Bapak Fatrianda Firman Syah bin Sukhya Sasra Adiwinata wa ila ruhi almarhum Bapak Mujiarto bin Karso Pawiro liman istama'na hahuna bisababihim bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Mari Bapak Ibu adik-adik kita baca surah Yasin bersama-sama dengan tertib, dengan tartil. Mudah-mudahan buat kita ini menjadi pahala zikir, dan buat almarhum almarhumah semoga dengan asbab bacaan yang mulia ini doa kita untuk beliau-beliau semuanya insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي الذي لا يموت لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wajid wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mukadimah daripada acara kita ini, semoga nanti doa kita ya untuk almarhum almarhumah mudah-mudahan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya menyampaikan uraian pada siang hari ini atau sore hari ini, Habib. Itu Bib. Kalau saya bilang Habib, amin aja. Pak, sini Pak, jangan situ Pak. Ocop, Ocop ya. Sini Pak. Ah, pantesan saya agak-agak serak suaranya. Ada Habib, Al-Habib. Siap. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi hari ini kita mengadakan acara haul ya Pak. Ini sebenarnya sebutan untuk mengenang orang tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah. Tapi sudah meninggal ya. Karena kalau untuk ulang tahun itu dalam konteks masih hidup itu namanya milad. Ya, beda ya. Jadi besok-besok Pak Unggul atau siapa aja di sini yang mau bikin acara ulang tahun jangan salah tulis undangan. Besok datang ke rumah ya, gua ada acara haul gua nih yang ke-36 lah. Haul itu udah mati. Ya, haul itu orangnya sudah nggak ada. Jadi orang-orang tercinta ya. Nah, itu kalau setelah udah setahun berarti yang pertama gitu kan. Nah, kalau milad, nah itu biasanya untuk yang masih ada Pak, masih hidup ya. Macam kita nih masih ada kan, itu milad, atau ormas barangkali ya kan, milad. Negara kita Indonesia tuh, nah itu milad tuh namanya. Nah kalau haul ini untuk yang sudah nggak ada kan gitu. Nah Pak Ustadz, ini apa kira-kira hukumnya? Wajibkah, sunnahkah, bid'ahkah, atau haramkah? Saya nggak berani Pak bilang macam-macam. Kalau bicara masalah perintah, memang nggak ada perintahkan secara khusus. Tapi kalau bicara masalah secara umum, ada perintahnya apa? Doakan orang-orang tua kita. Makanya ini kita nggak bisa larang, pun kita nggak bisa bilang wah wajib. Dan jangan kita bilang begini, wah lu nggak bikin haul ya, nggak lu orang tua nggak bakti, nggak boleh begitu. Ya, jadi ini bagi yang saya kata mah waktunya ada gitu ya kan, bisa sempat silakan aja Pak. Ya kita bikin haul, kenapa? Karena gini Bapak Ibu, saya melihat ya kadang-kadang kalau acara haul itu Pak lebih lebih ngikat daripada yang lain. Contoh gini ada Bu, arisan Pak Unggul, arisan ya, keluarga padahal ya, itu banyakan yang nitip duit doang kan, masih mending itu ada duitnya. Ntar orang kagak, duit ora, ya kan?
Ya kan, orangnya nggak datang tuh, cuma duitnya. Tapi kalau haul, nih maaf ya, di mana sudah gitu. Kalau haul itu kadang-kadang saudara, apa sih namanya, tante, om dan sebagainya itu yang kadang-kadang nggak pernah datang, nggak pernah ketemu, nggak mau datang, itu normal juga tuh. Makanya saya melihat di sini ada semacam upaya untuk merekatkan tali silaturahim ya. Makanya silakan aja Bapak Ibu barangkali kalau mau bikin haul, monggo silakan. Jangan dilarang juga, ya kan? Kan cuma sekedar kumpul keluarga gitu kan ya, baca yasin apa ya, zikir, kan doa silakan aja, tapi pun jangan dibilang sebuah kewajiban, karena bagaimanapun ini hanya sekadar kebiasaan kita yang kita ambil sebagai bentuk apa namanya, mengenang orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Nah Bapak Ibu saya muliakan, kalau kita bicara mengenai kondisi ya orang yang sudah meninggal dunia, ini Nabi itu menyebutnya seperti ini Pak, mal mayyit fi qabrihi kal gharik al mugawwas. Ada yang bilang al mugawwas, ada al mugawis. Apa kata beliau? Orang meninggal itu kata Nabi dalam kuburnya itu kal gharik, kayak orang tenggelam, ya kan? Al mugawis. Jadi minta tolong, Pak. Pokoknya kalau tenggelam kan udah paling sengsara, Pak. Mohon maaf nih. Bapak Ibu ada kalau mau tahu ya, itu makhluk Allah yang paling apa sih, paling powerful tuh sebetulnya air loh. Air, setelah angin ya, nah, air Ponggol. Kenapa air? Karena semua makhluk itu kalau ama air, ikan nggak termasuk ya, itu hancur, ya kan? Kita punya mobil Pak, mahal-mahal, apa namanya Pak? Yang paling mahal Pak, Jaguar, Bugatti Veyron, Ferrari, ya kan? Coba kalau udah nyemplung ke dalam sungai, habis. Orang sekalian calya. Ya kalau ngambil contoh yang mahal dikit nggak Pak? Bugatti Veyron gitu, ya nggak? Rolls Royce. Ya terserah dah. Beb, sini Beb, sini Beb. Iya, nyeletuk doang di belakang. Ya. Ponggol, cemen ini main belakang. Ya, jadi mobil bu segitu hebatnya tuh masuk air, ya mohon maaf ya, wassalam, rusak pastinya. Handphone kita mahal-mahal, kerendam air, selesai urusan. Bahkan orang sakti mandraguna nih ditembak nggak mempan, dibaca nggak mempan, coba iketin batu kakinya, cemplungin ke dalam laut, mati nggak? Mati. Jadi emang ini luar biasa air itu Pak. Makanya kalau orang udah masuk air Pak, itu benar kesian, minta tolong. Nah orang meninggal itu begitu tuh. Ya kalau gorikil mugawas, seperti orang yang minta tolongin dah. Ya bagaimana caranya Pak Ustadz? Pertama doain, ya dong. Tapi maaf nih Bu Dewi ya, kalau bicara masalah doa mah, bagaimanapun nih kalau buat almarhumah ibu, Bu Dewi, anak-anak ibu yang lain ya, sama cucu dan menantu, wah ini lebih mustajab. Betul Bu Dewi? Ah Ustadz, saya bukan ustadzah, nggak perlu jadi ustadzah. Cukup jadi anak yang soleh, sholatnya bagus, ya kan? Ya puasanya benar. Kalau udah punya suami, sama suami juga taat. Bu Dewi taat kan siapa Unggul? Masya Allah. Unggul, gimana beliau? Ah mantap. Dia kan sholatnya bagus, puasa, Ramadannya bagus, apalagi itu tadi sama suami taat, sama anak-anak peduli dan sayang barangkali, ya kan? Sodako juga seperti itu, itu. Walaupun kita nggak punya kemampuan berbicara, bukan ustazah, itu nggak penting. Yang penting jadi anak yang mustajab. Kenapa Bu? Pak mustajab begini Bapak Ibu. Doa silang, ya, dari orang tua buat anak, anak buat orang tua. Apa kata Rasulullah? Itu doa yang nggak akan ditolak. Apa alasannya? Karena motivasinya adalah cinta. Nah ini dia. Ya, tolong ya kepada ibu, juga cucu-cucu almarhum dan sebagainya, doainlah orang-orang tua kita. Mereka itu seperti orang tenggelam. Minta tolong, doain. Allahumma gfir. Gimana Dek? Doanya Dek? Doa buat orang tua gimana? Allahumma gfirli. Gimana? Ayo, siapa yang bisa? Allahumma gfirli. Kalau masih ada ibu nih pasti dikasih persen nih. Ayo saya bisa. Ibu kasih hadiah, bisa begitu dia mah? Iya. Ayo siapa yang bisa? Beb. Beb, doanya Beb. Allahumma gfirli. Ya. Habib itu kan artinya kekasih. Ya, kekasih buat istrinya. Allahumma gfirli warhamhuma ama. Jadi Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya.
Ya kan, warhamni, sayangilah saya, wali walidaya, dan kedua orang tua saya, warhamhuma, gitu kan? Ya kan? Cintai mereka seperti mereka sayang kepada kami dari kecil. Ya, doainnya itu pertama. Doain almarhumah, karena bagaimanapun semua nih ya, orang meninggal itu seperti orang yang sedang tenggelam, mereka butuh pertolongan. Satu itu. Yang kedua adalah Bu Dewi dan semuanya hadir, ini adalah dengan cara menjalin silaturahim dengan famili, keluarga, handai tolan, teman, relasi, atau mungkin guru-guru almarhumah ibu semasa dia hidup. Makanya Bu Dewi ini ketika minta saya untuk kembali eksis di sini, ini saya anggap termasuk bagian cara beliau untuk tidak putus hubungan dengan apa sih namanya? Ya, saya sih nyebutnya bukan guru Ibu ya, teman lah dengan beliau itu. Ya, sambung Bu, jangan putus gitu. Pokoknya almarhumah ibu nih semasa hidup umpamanya nih sering ke daerah mana semuanya, ke daerah Bogor. Di sana dia punya teman dekat, ya kan? Pasti ke sana beliau tuh kalau lagi sehat. Nah, ibu ke sana jarang-jarang. Jangan diputusin. Ya kan? Nah, ibu dulu semasa hidup pernah ngaji di BPI, di As-Sakinah kan gitu ya. Sekarang udah nggak ada almarhumah ibu. Nah, salah seorang tuh anaknya barangkali menantunya. Nah, kalau kemarin tuh waktu ngaji, istrinya siapa tuh? Pak Prima datang tuh, dia udah tiga kali ngaji datang terus. Jadi ini bentuk daripada sambung silaturahim yang diputusin Pak, yang diputusinnya satu itu. Yang kedua, yang ketiga adalah dengan cara melaksanakan amanah. Amanahnya, pesannya, wasiatnya kalau emang ada. Tapi saya nggak mau kepo ya, karena ini masa keluarga. Ya, tapi kalau emang ada, coba Bu dilihat, barangkali nama saya ada di situ. Siapa Pak Ustadz tuh? Kalau bicara masalah hibah nggak perlu ada hubungan darah, bener loh. Pokoknya ada orang meninggal dunia ya, wah anak-anakku gini, contoh aja Bu, saya nggak ngarepin. Tapi kalau ada kenapa tidak kan begitu? Lah kan dia temen gua bro. Beliau itu saya dengan jemaah saya nggak pernah bilang Bu, saya guru ibu, nggak. Saya bilang teman kita. Atau saya bilang Bu, saya ini anak, karena emang kita ya jauh lah kan. Jemaah saya tuh tua-tua apa kebanyakan, saya masih muda. Jadi kalau ada wasiat ya, anak-anak umpamanya gitu, bla 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 bla, ibu, mama atau apa gitu ya, punya tanah di Bogor ya 3.000 meter gitu kan, tolonglah itu dijual, dan jangan lupa itu tolong kasih Ustadz Tommy itu, ya kan, pokoknya. Ini kalau bicara masalah hak waris saya nggak punya dong. Dan kalau itu ada tersebut sebagai bentuk hibah, loh, nggak boleh enggak. Coba dilihat dulu dah, takutnya ada gitu. Iya, siapa tahu kan begitu. Jangan coba-coba, enak bener Sakartomi dikasih, dia bukan apa-apa kita. Nggak masalah saya. Tapi ibu, anak-anak ini berdosa. Kenapa? Ini pesan daripada almarhumah orang tua kita. Kalau emang ada. Tapi yang bagus Bu ya, karena kalau misalnya ada orang meninggal Bib, ya. Bib, ada orang meninggal Bib, tapi jelek dia punya wasiat, mohon maaf nih Bu, jangan dikerjain ya. Jadi ini hanya untuk wasiat yang bagus-bagus lah. Kalau jelek jangan. Contoh, maaf, nauzubillah jelek nih, ada orang meninggal dunia, ya kan sakit lama, dia udah seuzon nih. Wah, gua sakit kayaknya dikerjain orang. Wah, begitu dia udah sekarat, pesan sama anak-anaknya. Nanti kalau misalnya papa nggak ada, itu si anu, lu santet semua itu pada. Wah, pokoknya pesannya jelek dah gitu. Itu jangan dikerjain Pak. Kenapa jangan? Ya, satu perbuatan dosa, salah dan sangat tidak bagus. Yang kedua Pak, itu kan menambah dosa almarhum. Istighfar buat almarhum. Kalau yang seperti itu ya. Tapi kalau bagus, baik, sebuah kewajiban, menghibahkan harta, zakat, sedekah, itu luar biasa ya. Jadi besar harapan saya, nanti rapat keluarga tolong dicari dengan betul-betul, jangan sampai nanti bener ini Mas serius. Jangan sampai nanti ada pesan almarhumah yang tidak terlaksana. Ya cari kan, apa beliau pengen pergi haji lagi kan bisa kita badalkan. Seperti itu ya. Nah, insya Allah ya, itu jadi kita melaksanakan pesan atau amanah almarhumah. Kalau emang ada yang baik Bu ya. Kalau umpamanya naudzubillah ini kurang bagus atau apa, jangan. Nanti kalau mama nggak ada, tolong jangan bergaul sama dia. Putus kamu hubungan sama dia. Itu kan jelek tuh. Itu jangan. Karena termasuk pesan yang tidak baik ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tolongin Bu, Pak, tolongin almarhumah itu dengan sebuah amal yang kalau dia bisa hidup pasti dia akan kerjakan amal itu. Apa kira-kira? Nah, that's right, betul. Lihat coba surah Al-Munafikun 10 ya, kalau nggak salah kan?
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin, ya kan? Apa kata mereka tuh yang mau meninggal dulunya kan? Ya Allah, kalau engkau tunda kematian saya akan bersedekah. Kan ajib ya. Ada sholat, ada puasa, ada apa lagi sih Pak? Haji, umroh kan ya? Waduh, itu enggak disebut, Bib. Uniknya apa dibilang? Fa'as-sodako, saya akan bersedekah. Makanya boleh-boleh aja kita sebagai anak-anak daripada almarhumah, barangkali harta almarhumah ya kita nggak bisa berapa-berapa ya. Kita ambil beberapanya, barangkali kita sedekahkan. Atau kalau nggak bisa, kita sedekah atas nama almarhumah. Bisa begitu? Bisa. Apa boleh ya? Jadi kalau emang kita masih ada nih almarhum punya apa peninggalan, nah kita ambil beberapanya barangkali gitu, sedekahkan, ya kan? Atau kita sedekah dengan uang kita atas nama almarhumah orang tua kita, kan begitu. Ya Pak ya. Karena ini amal yang paling dipengen dikerjain kalau siapapun yang udah meninggal bisa bangunlah lagi. Sedekah, nulungin orang. Nolongin orang. Wah Pak, hati-hati loh Pak. Jangan nganggap remeh nolongin orang Pak. Hari ini kita bantuin orang, itu bantuan itu akan kembali kepada kita di kemudian hari. Contoh nih, maaf nih, Bapak pernah jalan kaki, nih jalan Pak, tiba-tiba Bapak diseruduk motor, bocah baru belajar, wah, mental Bapak kan melinting, duduk, masuk ke dalam gua, wah, ketiban apa gitu, wah, astagfirullahaladzim, gede amat, ya kan, wah, itu kalau hitungan kita, Bapak mungkin patah kaki ya. Begitu bangun, cuma lecet aja dengkulnya Pak, dan cuma sobek ini apa sebenarnya. Wah, sakti Bapak ini kagak celaka gitu ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Sangat boleh jadi selamatnya kita dari musibah tadi berkat dulu entah kapan kita nggak tahu ya. Kita redo, kita pernah nolongin orang. Hari itu Allah bayar kontan, kita punya bantuan das dengan cara apa? Backup dari segala macam musibah. Ya Pak ya, tolongin orang dah. Ya Kak, gimana kayak caranya ya? Kalau misalnya apa Bib? Iya kan nolongin orang. Ya janda-janda. Ya. Saya ngomongin sedekah, ngomongin nolong orang, ngomongin kasbon. Kenapa? Ya itu dengan beliau aja urusan semua tahu. Ya. Ya kasbon emang termasuk apa ya? Mungkin hak pegawai kali ya kalau emang perlu ya. Tapi jangan sering-sering kasbon Pak. Nanti begitu waktunya gajian orang-orang dapat lu maka agak lagi. Ya Pak. Jadi gini, nolong itu bukan sekedar ngasih uang, mempermudah orang pun termasuk nolongin orang kan begitu. Ya enggak? Kalau yang bisa dipermudah nggak perlu dipersulit. Saya mabuk, saya ini punya cara sendiri kalau nolong orang. Apa namanya mempermudah orang? Bagaimana orang undang saya nih? Pak, Bapak nanti kita undang ke kampung kami Pak. Ya. Nanti kita mau ke rumah Pak ya? Nggak usah lah saya bilang gitu. Ini udah cukup kok di handphone gitu ya, sudah telepon. Nanti selok aja, nanti kalau misalnya udah tahu alamatnya, saya tahu sendiri. Kita kasih kemudahan aja. Saya tidak pernah nyuruh orang datang ke rumah dulu sini. Ya kan, jemput, nggak usah. Kalau emang saya tahu, ya nanti kita permudah orang lain. Ya, makanya kalau kita mau nolongin orang itu seperti itu ya. Kita sedekahin hartanya seperberapa sih kurang paham itu. Atau kita sedekah dengan nama almarhumah orang tua kita, insya Allah mustajab. Ya, amin ya. Habis gajian, nih apalagi masih bujangan. Siapa yang masih bujangan sini? Saya bujangan. Astagfirullah. Hei, hati-hati loh. Menurut pendapat sebagian ulama, serius nih. Kalau kita masih ada istri, ya kan, sudah beristri, Bang, punya istri Bang? Istri, bujangan gua. Itu ada yang mengatakan ulama sebagian ya, itu udah termasuk lafadz tolak. Iya makanya hati-hati saya bilang ya, hati-hati nih ya. Jadi kalau kita udah punya istri bilang aja punya gitu ya. Karena kita masih punya istri kita bilang enggak saya bujangan atau itu hati-hati tuh, itu bisa menjadi kalimat apa sih, kalimat tolak juga. Hati-hati ya Pak. Pak punya istri Pak? Oh di rumah ya, di rumah. Ya Pak, jadi tolongin orang tua kita ini dan bagaimana bersedekah dengan harta yang dimiliki. Kalau emang banyak ada yang tadi apa sedekah dengan namanya. Silakan aja. Ya habis gajian barangkali ya bolehlah. Pokoknya karyawan Indra Asia ini gajinya sebulan pokoknya 15 juta namanya. Amin dong. Amin. Kasih ngomong dengan Bu Dewi ya Bu ya. Ya.
Boleh banget itu, pocel lah berapa sini ya, kita punya orang tua 2 nih barangkali udah nggak ada dua-duanya, boleh banget dah 15 juta kita dapat, udah 1 juta untuk almarhum bapak yang satu lagi buat almarhumah ibu. Subhanallah, tau nggak Pak, amalan yang luar biasa cuma 1 strip di bawah beriman kepada Allah dan Rasul adalah amalan berbakti kepada orang tua. Nggak ada keberkahan buat siapapun yang durhaka kepada orang tua. Ente boleh pinter, ente boleh S3, ente boleh kerja di LE, Lenteng Agung. Ya kan? Tapi ente sama orang tua tidak ada hormat, ikhtiram dan pedulinya, oh sorry, nggak ada keberkahan buat mereka. Ya, makanya sayangi mereka. Jadi berbakti sama orang tua itu nggak putus ya, walaupun udah nggak ada orangnya, tetap kita sambung silaturahim dengan kerabat, teman, guru almarhumah. Kemudian kita doakan almarhumah, kemudian juga kita laksanakan pesan dan wasiatnya kalau emang ada. Yang keempat adalah kita bantu dengan beramal, sebuah amal ya yang sangat diinginkan kalau almarhumah bisa hidup kembali. Apa itu? Sodako, baik dengan harta yang ditinggalkan atau dengan uang kita atas nama almarhumah orang tua kita. Ya, paham ya? Pas ya, insyaallah kita doakan sama-sama. Ibu ini saya emang tidak begitu nggak begitu sering ketemu sih. Tapi kalau ketemu emang orangnya sangat kalau bahasa kampung kita ledar, itu ledar ajer. Ajer tuh bahasanya bagus. Jadi nggak mentang-mentang, enggak. Jadi walaupun beliau sudah tua, lebih tua dari kita ya Pak ya, tapi sebagai sebagai orang tua sama kita nggak pernah ngap kita tuh, lu bocah enggak. Ya, jadi ya orangnya tuh ledar, ajer ya. Semoga ini menjadi indikasi beliau orang yang baik tentunya. Dan semoga diterima amal ibadahnya, iman Islamnya diluaskan di alam kuburnya, dan ditinggalkan semoga menjadi anak cucu menantu yang soleh dan soleha. Paham ya? Jelas ya? Oke Bu, kalau udah jelas kita doa ya. Takutnya hari kita ngaji lagi mungkin sudah selesai atau gimana? Maret ya? Oke, nanti Maret barangkali sebelumnya ini ya. Saya emang penasaran sih mau nanti mau ngomongin masalah puasa. Karena banyak banget kan, puasa ini kan ibadah rutin tiap tahun, tapi uniknya banyak yang lupa terus. Ya, saya emang penasaran nanti akan saya bahas lah mengenai puasa ya. Termasuk utang puasa gimana, adik-adik udah bayar utang puasa ya? Kalau maaf ya, sedikit aja nih, kalau misalnya punya utang puasa, usahakan ya, itu sebelum tanggal 15 Sa'ban udah kelar ya. Usahakan ya, sebelum nisfu. Saya lihat nisfu Sya'ban tahun ini itu Pak Unggul jatuhnya tanggal 7 Maret 2023. Jadi bagi Bapak, Ibu, abang-abang kita nih, ada juga barangkali maaf ya yang udah head barangkali, itu utang puasanya tolong dilunasi sebelum nisfu. Ya, jadi apa sih namanya 2 minggu itu kita minggu tenang lah. Kenapa sebelum nisfu? Ini kan bentuk perhatian kita. Karena gini aja Bu, perempuan, contoh aja Ibu ya, perempuan head 7 hari loh umpamanya dia cicil nih dari Syawal yang dulu nih, sekali aja sebulan, itu nggak sampai bulan Syaban yang ini udah kelar, ya gak? Jadi kalau misalnya ada orang punya utang puasa sampai nggak ketebus, masuk puasa yang baru, itu bukan nggak ada waktu, emang nggak dipikirin, ya nggak Bang? Ya sama aja kita punya utang 1 juta orang kebayar, padahal ente habis gusuran 5 miliar. Bukan nggak punya duit, emang nggak dipikirin. Ada duitnya, waktunya panjang kan 11 bulannya. Lautan cuma 7 hari orang ketebus. Ya mohon maaf ya, berarti emang nggak peduli. Makanya pasain itu ya, adik-adik barangkali Ibu juga sama semuanya nih ya. Yang punya utang puasa dibayar, pakai puasa lagi bro. Lu jangan pidiah we lagi ntar. Lah gagah, seger, buger, ya enggak. Fisiknya bagus, ngapain lo? Fidyah, mak lo, gua bro. Lu emang apa? Wah kemarin batal puasa, jadi nggak bisa. Fidyah itu pilihan kedua setelah kita nggak bisa berpuasa. Ya, jadi bagi ibu atau bapak barangkali pernah juga batal puasanya, bisa aja ya Pak. Barangkali kerja gitu kan capek, lelah kan, angkat-angkat apa gitu kan Pak ya. Bisa aja kan, atau dibayar ya. Dan kalau bisa sebelum nisfu udah selesai. Ya, silakan dipilih aja harinya apa, tapi tolong jangan digabung niat ya. Saya termasuk yang sampai sekarang beranggapan insya Allah ini benar, niat qadha itu nggak bisa digabung dengan hari Senin atau hari Kamis. Kita hanya boleh ngambil harinya doang. Senin nih puasa,
Kemis puasa ya dengan niat qada ya. Tapi jangan digabung ya. Kenapa nggak boleh Pak Ustadz? Karena emang kenyataannya nggak pernah ada sih satu amal dua niat. Ya orang lah. Kan karena qada kan wajib, ya kan? Senin sunnah. Itu udah beda kelas Pak Unggul. Sama juga orang sembahyang apa tuh Pak? Yang sebelum subuh, qobliyah subuh. Fajar ya? Oke. Dia pengen sembahyang qobliyah subuh. Tapi takut ketinggalan kereta. Karena kan dia on time kerjanya kan. Kalau dia subuh dulu langsung, dia nggak dapat qobliyah subuh. Ini siapa gurunya ya? Itu bocah ngarang. Dia gabung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subhi qobliyatan wa usolli fardus subhi. Ya, mentang-mentang nggak bisa. Walaupun sama-sama dua, itu udah beda kelas bang. Yang satu sunnah, atau wajib. Jangankan itu, yang sunnah sama sunnah pun sepakat ulama nggak bisa digabung. Ya nggak? Bu Dewi bangun malam jam 2, mau tahajud dong pastinya Bu ya. Tapi ada hajat, pengen sembahyang hajat. Ada kebimbangan, mau milih apa gitu kan, pengen istikharah, ya kan? Pengen sembahyang tobat juga karena merasa banyak dosa gitu kan. Ini kan 4 sholat nih Bu. Ngantuk banget gabung aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tahajjudi wa usolli sunnatal hajat wa usolli sunnatal istikharah wa usolli itu nggak bisa. Tetap satu ya kan? 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Ya begitu caranya. Ya kan? Bikin badal haji juga Pak Unggul. Ya kan? Ustadz, saya mau bikin haji nih buat almarhumah orang tua saya, bisa nggak? Bisa, tapi yang bikin jangan kita kalau kita belum pergi haji. Jadi nggak bisa Pak, kita berangkat haji pertama nih, ya kan? Begitu kita lagi pakai ihram Pak, mau miqat ya, kita mau apa sih? Mau berangkat bikin haji nih, labbaik Allahumma hajjan, gitu kan ya? Ya Allah, sepenuhi panggilanmu, gitu kan? Saya niat haji ya Allah untuk saya. Yang digabung untuk saya, untuk baba, emak, untuk temen, ya nggak bisa. Makanya bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin bayar utang puasa, bisa diambil Senin Kemis tuh sebagai tanda aja ya. Tapi kalau niat jangan digabung Pak. Ya segera Pak sekarang. Kalau Pak Ustadz maaf ya, saya kayaknya agak malas dah bayarnya. Kalau udah malas Pak Unggul alasannya, saya angkat tangan. Karena malas nggak ada malas itu Nabi aja takut. Ngeri tuh. Kenapa? Orang malas nih punya modal aja jadi susah. Malas, ya kan? Ada orang pribumi, terlalu dia orang Betawi kan, bapaknya meninggal, emaknya meninggal. Itu bocah masih muda bang, jadi orang kaya mendadak. Luar biasa, keurugan duit. Rumah gede, duit banyak, tanah lebar. Tapi sayang bocah Betawi, barangkali karena pikir, gue pribumi gitu ya. Malas nih bocahnya nih, ya kan? Poya, leyeh gitu kan? Habis gak lama bandanya? Habis. Ya Pak, tapi ada loh Pip, orang datang dari mana-mana, pendatang ya. Dari Kalimantan, dari mana lagi Pak? Dari Sulawesi, dari Jawa, datang kemari Pak. Dulu datang kemari Bu. Peribahasa kata modalnya modal kolor doang. Prihatin ya, tapi orangnya nggak pernah gengsian ya Bu. Apapun dikerjain, ya kan rajin ya. Lama-lama, jadi bandar kontrakan. Si Betawi tadi ngontrak sama dia. Ini bukan fitnah Pak. Saya ketemu. Saya pernah waktu itu ceramah di klaster apa ya, ngobrol sama satpamnya. Dia cerita begini, Ustadz, ini dulu tanah lebarnya ini punya bapak saya. Oh gitu. Lu dapat nggak bagian? Dapat sih, cuma saya waktu itu katanya nggak bisa ngatur, jadi abis orang pukul lagu. Lu kan emang tinggalnya? Itu ngontrak di pinggiran. Ya. Kenapa coba Bu? Saya tuh malas. Pokoknya kalau udah malas nih, maaf ya, malas nih, udah habis kita. Ya makanya kalau ada Bapak Ibu maaf nih, Ustadz saya mau bayar utang puasa nih, malas banget. Ya sorry ya, nggak ada obatnya. Allahumma paksain. Sekarang kalau bayar utang puasa, malas ngaji, malas sembahyang, malas. Lu yang rajin ngapain sih? Apa rajinnya? Main game ya? Main game, chatting. Ya tolong ya bayar utang puasanya, karena puasa sebentar lagi. Insyaallah Bu Dewi ya, nanti bulan Maret ya kita ketemu lagi, mungkin pengajian pamungkasan lah sebelum kita puasa. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang masalah pernak-pernik ibadah puasa, karena banyak yang orang salah paham ya. Masalah apa tuh? Katanya kalau suami istri bercampur pada malam Ramadan, kemudian paginya katanya nggak boleh masak sahur dulu kalau belum mandi. Wah,
itu kan harus kita jelaskan ya. Ya nanti Bib, jangan sekarang. Kalau sekarang mah ada adik-adik kita, kasihan mereka. Nanti kalau buat ente Bib, wah itu mah harus vulgar banget emang. Ente mah harus belak-belakan, harus detail itu. Ya paham ya. Nah kan ini ada adik-adik kita, ya nggak enak lah. Nanti mereka bingung gitu ya. Nanti kita oke Bib, ya. Pokoknya kita nanti main ini Bib, main vulgar Bib kita. Karena ini fikih. Fikih itu nggak boleh ini ya. Nabi itu pemalu Bib. Tapi untuk urusan hukum beliau terbuka karena kan mengenai hukum ya. Insyaallah Bib nanti datang lagi kemari ngaji lagi Bib insyaallah. Kalau tanggalnya belum ketahuan ya, tapi kayaknya sih Jumat kedua seperti biasa ya, kita ngaji lagi tentang masalah puasa ya. Gimana Bu? Jelas ya? Udah kalau emang jelas doanya Habib Pak Unggul barangkali. Tadinya saya waktu ngeliat beliau pakai peci, gue pangling juga nih, siapa? Tahu nggak Bu? Kayak Camat Ciberem. Bener Pak. Iya. Kayak enggak rapi gitu Pak, rapi gitu kacamata. Siapa ini? Iya. Iya. Karena kita lihatnya kan nggak pakai peci biasanya ya, ini pakai peci, bener Pak. Kayak Camat Ciberem. Ya. Tapi sehat Pak ya? Sehat ya? Oke. Ya adik-adik ini minta tolong ya. Kalian kan masih bersiap, belum banyak dosa, nggak kayak Pak Ustadz kan banyak dosanya nih, ya lagi Habib waduh, jangan tanya dia mah dah, ya tolong ya nanti ya, aminkan doanya, ini Bu Dewi ya baca doa buat orang tuanya, dibantu ya, aminkan dengan amin yang gimana Dek, yang benar ya, gimana sih amin benar Bu? Amin, apa sih gimana sih amin? Ayo, betul. A-nya panjang, minnya panjang ya. Amin ya. Karena kalau misalnya amin itu beda arti. Ya kan kalau A-nya pendek, minnya panjang itu namanya aman. Ya kan? Pokoknya beda lah ya. Kalau kita tuh ini bahasa apa? Bahasa semua agama ya. Kono kabarnya Yahudi pun bilang amin. Orang apa tuh? Kristen pun bilang amin, tapi emang dengan logat yang berbeda ya. Itu maknanya apa? Kabulkan ya Allah ya. Jadi saya Bu Dewi hanya membacakan doanya aja. Nanti kita dibantu ya oleh teman-teman kita. Saya percayalah segini banyaknya karyawan-karyawati PT Inter Asia Services, saya percaya satu lebih atau banyak bahkan ini semuanya orang-orang yang Allah ijabah doanya. Amin. Ya, saya yakin di antara kita ada yang sangat Allah redhoi ibadahnya. Kan gitu ya. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang per orang ya. Barangkali aja yang satu ini potongannya kelemat-kelemat, nggak jelas begitu kan. Kalau ngaji di pojokan mulu kerjaannya, nggak pernah melek, merem mulu gaweannya. Tapi siapa tahu itu waliullah, ya kan? Wah, siapa tahu beliau kita ledekin waliullah, ya kan? Bapak ini diam-diam juga waliullah, ya kan? Diam-diam rajin-rajin, ya kan? Beliau merem bukannya tidur tapi menyimak. Ya, kenapa dia ngantuk? Karena suka tahajud barangkali Pak ya. Insya Allah ya. Di sini ada orang-orang Solo nih di belakang juga nih. Ini orang-orang benar semua ini Insya Allah. Ini dia nih. Ini. Yang begini-begini Pak itu kita udah hati-hati nih. Jangan-jangan mustajab karena jarang bicara gitu kan. Ya. Siapa? Ya sama-sama ya. Jadi ini kalau nama ada sekian nama ya. Tadi saya sebutkan. Tapi emang ini haulnya Ibu Wajirini. Kita khususkan untuk beliau. Ya di sini juga ada nama-nama yang lainnya. Ada almarhumah Ibu Ida Daniyah binti Abdul Razak, almarhumah Ibu Suratmi binti Amir Hamzah, almarhumah Ibu Dwi Yana Rahmawati binti Zainal Simbi, juga ada almarhum Bapak Ahmad Marzuki bin Dahlan Marto Prawiro, almarhum Bapak Imam Prayitno bin Suwarto, almarhum Bapak Patrianda Firmansyah bin Sukhya Sastra Adewinata, yang terakhir almarhum Bapak Mujiarto bin Karso Pawira ya. Insyaallah dengan kebersamaan kita pada hari ini, doa kita ya untuk almarhumah Ibu Rini Haryanti binti Ridho Sutopo yang hari ini lebih kurang ya genap setahun lah telah berpulang meninggalkan kita semuanya. Insyaallah almarhumah diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diluaskan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo adik-adik semuanya angkat tangannya. Tundukkan wajah kita, satukan hati, niat, dan kita puja rasa. Semoga doa kita insya Allah buat semua yang kita khususkan tadi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk buat orang tua dan guru kita masing-masing yang telah berpulang ke rahmatullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihaz zunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisi hadiyatan minna wasila wa barakatan syamila ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin summa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha miyaminiha ila shimaliha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa muallimina wa masyayikhina wa nakhussu khususan ila arwahi min asma'il mazkurah al maktuba fil hazal qirtas wa nakhussu khususan ila ruhi al marhuma Ibu Rini Herianti binti Rudi Sutopo liman istama'na hahuna bisababiha. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata maswaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khafratan min khafarin niran. Allahumma nawwir qabraha binuri maghfiratika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna
Ramadan wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah, amin. Demikianlah Bapak, Ibu, juga adik-adik yang hadir. Itulah tadi ya acara kita pada hari ini. Dari mulai Yasin, zikir, tausiah, doa. Semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diterima oleh Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf kepada para kiai, para ustadz, para habaib barangkali. Ya mohon maaf ya. Pak Unggul, Bu Dewi juga mohon maaf bagaimanapun dalam uraian tadi tidak sepenuhnya sempurna, yang kurang mah ada aja ya, karena memang lidah nggak bertulang. Ada kalimat, ada cara yang tidak tepat atau mungkin candaan yang tidak tepat, mohon maaf. Kekurangan dari saya pribadi sebagai insan yang dhaif. Adapun yang benar dari Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Insya Allah nanti kita ya karyawan-karyawati yang hadir di sini, kita akan jumpa lagi nanti insya Allah pada Maret awal ya, seperti biasa pengajian bulanan di tempat ini insya Allah ya. Terima kasih adik-adik semuanya. Ustaz, terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.